Hai teman-teman semua, selamat datang di video ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah bersedia buat nonton. Dan sebelum aku mau lanjut videonya, aku mau kenalin diri dulu ke kalian semuanya. Perkenalin, nama aku Yovani Kezia. Aku adalah mahasiswa dari program studi D3 Pajak PKN STAN. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang seberapa pentingnya pajak buat diri kita sendiri dan buat negara kita Indonesia. Jadi, aku saranin buat kalian jangan sampai di skip videonya karena ini penting banget buat kita semua, apalagi nih buat kita yang masih duduk di bangku SMA karena kita adalah generasi muda, generasi yang mau melanjutkan Indonesia ini. Jadi, kita perlu tahu tuh apa pentingnya pajak buat Indonesia dan buat kita. Nah, sebelum kita bahas materinya lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dari pajak gitu kan? Nah, jadi pajak itu singkatnya adalah kontribusi wajib kepada negara, di mana imbalannya tidak akan kita terima secara langsung, melainkan akan dialokasikan untuk keperluan negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pasti dari antara teman-teman masih ada yang belum ngerti sama definisi pajak tadi. Mungkin ada yang ngerasa kalau bahasanya itu terlalu berat atau emang gak ngerti. Nah, aku bakal ngasih satu perumpamaan. Jadi perumpamaan ini pernah dikasih tahu sama Ibu Sri Mulyani. Nah, beliau pernah berkata kalau jika negara itu diumpamakan seperti manusia, pajak itu adalah tulang punggungnya. Maksudnya gimana? Jadi, tulang punggung itu kan punya peranan yang penting ya. Apalagi nih buat kita yang anak-anak SMA pasti tahu banget tulang punggung itu fungsinya besar banget bagi tubuh kita, di mana dia berfungsi menopang tubuh supaya organ yang ada di dalam tubuh dan bagian-bagian lainnya yang berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga nih buat negara kita dengan pajaknya. Jadi kalau kita mau nih negara kita itu berfungsi dengan baik, kita mau negara kita ini kokoh, tidak rapuh, dan boleh dihormati sama semua masyarakat dan disegani dengan negara-negara lain. Caranya gimana? Harus punya tulang punggung yang kuat, harus punya tulang punggung yang kokoh. Itulah pajak. Coba bayangin kalau misalnya tulang punggungnya itu rusak atau osteoporosis gitu, udah rapuh. Gimana coba tubuhnya? Pasti juga ikutan rusak. Begitu juga dengan negara. Kalau pajaknya tidak terrealisasi seperti yang seharusnya, maka negara pasti akan kena dampaknya. Nah, sekarang kita udah tahu nih pajak itu seperti apa. Tapi kita tahu nggak sih jenis-jenis pajak itu ada apa aja? Kalau secara garis besar, pajak itu ada dua. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Simpelnya pajak pusat dikelola pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah dikelola pemerintah daerah, misalnya Dinas Pendapatan Daerah atau instansi lain yang memang menangani pendapatan daerah gitu. Terus kalau dibagi lagi lebih rinci, pajak pusat ada apa, pajak daerah ada apa, seperti itu kan. Jadi kalau pajak pusat itu ada 5 ya. Ada PPH, ada PPN, ada PBB, ada PPNBM, biasanya ini satu kesatuan ya, PPN dan PPNBM, dan yang terakhir ada Bea Materai. Tapi kalau pajak daerah cakupannya ini luas banget. Jadi ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten kota. Nah, kalau pajak provinsi itu ada pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan yang terakhir ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu kalau yang provinsi. Kalau pajak kabupaten kota ada banyak banget ya. Misalnya kayak pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir. Nah, sekarang kita udah tahu nih sedikit banyaknya tentang pajak. Terus kita masuk ke inti pembahasan kita. Untuk apa sih bayar pajak gitu kan? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, aku mau minta kalian flashback dulu dong buat tujuan negara Indonesia. Pasti kan kalian sering dengar ya kalau upacara biasa sering disebutin di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada melindungi hak segenap bangsa, menyejahterakan masyarakat, ikut dalam ketertiban dunia.
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalian tahu nggak sih, untuk mencapai itu pasti perlu dana kan? Nggak mungkin nggak. Gimana mau mensejahterakan masyarakatnya kalau nggak punya dana? Gimana mau melindungi rakyatnya kalau nggak punya dana? Gimana mau mencerdaskan kalau nggak punya dana? Pasti semuanya itu perlu yang namanya dana. Dari mana dananya? Nah, ini dia, sumber terbesarnya itu ada di pajak. Nah, sampai sini mungkin kalian sedikit banyak udah mulai paham ya arahnya ini mau kemana. Jadi dalam rangka mencapai tujuan tadi, pasti negara itu perlu anggaran ya, perlu pembiayaan-pembiayaan. Nah, untuk biaya-biaya tersebut dirangkum di dalam APBN. Jadi di dalam APBN itu ada rangkuman dari mana aja sih asal pendapatan negara, terus biaya negara itu kemana aja sih, seperti itu. Nah, di situ semuanya ada, dan aku mau fokus ke APBN 2020 aja. Jadi kita mau bahas nih, gimana sih kontribusi pajak yang udah dipungut sama pemerintah itu dalam APBN 2020. Kita lihat bagaimana pajak bekerja untuk keperluan negara. Nah, jadi gambar ini adalah alokasi pajak kita di dalam APBN tahun 2020. Kita bisa lihat ya, yang paling besar itu grafiknya ada di pelayanan umum, sebesar 28,2%. Kemudian ada di ekonomi sebesar 24,1%, dan yang ketiga di perlindungan sosial sebesar 13,4%. Jadi ini adalah 3 sektor terbesar di dalam APBN yang menerima kontribusi dari pajak. Selain itu, masih ada banyak lagi, cuman yang paling besar ada di 3 sektor ini. Nah, itu tadi adalah alokasi pajak di dalam APBN tahun 2020. Terus, kalian pasti juga penasaran kan, di APBD gimana sih kontribusi pajak? Nah, ini juga ada gambarnya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kontribusi pajak itu terbesar ke dana alokasi umum, sampai hampir setengahnya ya, 49,8%. Nah, dari kalian semua masih ada nggak yang bingung? Aduh, ini nggak ngerti banget, ini apa APBN, apa sektor-sektor ini apaan? Pasti ada dong ya yang nggak ngerti, yang belum peka banget sama sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi aku mau ngeringkas bentuk sederhananya aja, gimana sih peran pajak di dalam hidup kalian. Nah, aku mau minta kalian flashback. Kalau kalian pas bayi pasti imunisasi kan? Gak mungkin kalian nggak imunisasi. Nah, coba pikirin, itu imunisasi, bahkan ada yang imunisasi gratis, itu dari mana? Dari pemerintah. Dan contoh terakhir adalah fasilitas umum. Mungkin yang sering ke taman pasti ngeliat nih ada yang bersih-bersih, atau kalian lagi naik motor, kalian lihat ada yang bersih-bersih di jalan, kalian bayar. Kalian nyadar itu adalah uang pajak yang sudah dibayar oleh masyarakat. Jadi, ingat sama slide yang tadi bahwa pajak kita untuk kita. Sebenarnya semua warga negara Indonesia itu adalah subjek pajak. Cuman kapan dia wajib membayar pajak? Jadi ketika kita sudah menerima penghasilan yang melebihi PTKP. PTKP itu batasannya 4,5 juta. Jadi ketika penghasilan kita sudah melebihi itu, kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah, nggak terasa ya, akhirnya pemaparannya selesai. Jadi, aku minta sama kalian nanti jangan sampai nggak bayar pajak ya. Dan untuk penutup kali ini, aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian bayar pajak, kalian itu pahlawan loh. Karena dengan kita membayar pajak, kita sudah menjaga eksistensi negara Indonesia. Jangan lupa membayar pajak. Terima kasih.